Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan bagi kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul menuju masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Mukmin yang berada di desa Tanjuraman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya dan keberkahan-Nya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula, semoga salawat dan salam kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita bersama-sama yang kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu pengurus syarat, Imam Khatib Bilal Gharib, dan yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid Nurul Mukmin di desa Tanjuraman ini, dan yang sama-sama kita hormati yaitu para haji dan hajat, dan yang sama-sama kita hormati kepada ketua suku, ketua adat, para cendekiawan, para ulama, para cendi pandai, dan kepada jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini terhitung puasa kita 16 hari. Jamal Nyoyo malam ke-17. Jamal 17 yo bertepatan doa turun Al-Qur'anul Karim. Maka kita mengadakan nuzul Quran. Karena turun Al-Qur'an tanggal 17 Ramadan. Pada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan di mukadimah awal tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Pada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi kita umat muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dari langit di atas yang ketujuh, yaitu di Lauhul Mahfuz. Itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, yaitu di langit pertama. Pada itu langit pertama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama di dunia. Cuma ditempatkan namanya di Baitul Izzah, yaitu rumah keagungan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan surat Al-Alaq yang pertama yang berbunyi Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Itulah ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu turun lagi yaitu surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir pun fa'anzir, itu yang kedua. Dan setelah itu turun lagi sesuai dengan permasalahan ataupun perkara-perkara yang ada yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya wahyu Al-Qur'an ini bertahap, bukan sekaligus. Ijazah Al-Qur'an itu bertahap. Jadi ada permasalahan masalah zakat pun ayat zakat, ada permasalahan kuli masalah pernikahan pun pulau ayat-ayat pernikahan. Jadi terus ijazah doa sebenarnya punya coba beraturan, namun tetapi coba beraturan cuma ke lauh-lauh. Setelah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka doa Jesrai Al-Qur'an na dunia serai pulau na Lauhul Mahfuz nanti inai mengkuaso. Ini awal sampai akhir. Doa serai itu ada bedanya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, doa tersusun rapi oleh para sahabat-sahabat. Cuma pada saat itu nanti menulis dia menakukau masih nak kalah-kalah dia ataupun nak bawa-bawa barang itu barunya ataupun kalah-kalah gigi sana bisa menulis ayat-ayat Al-Quran dengan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karimnya berjumlah 20 juz. Jadi 20 juz, kalau suratnya sosoh 14 surat. Kalau ayatnya 6.666 ayat. Kalau jumlah keseluruhan ini per hurufnya 20 biar 1.200.000 sekian. Doa dalam Al-Quran. Ijai siapi dibaca hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan siapa membaca Al-Quran alif lam mim doa huruf baca satu huruf 10 ganjaran pahalanya. Doa kalau bila jasa, tapi kalau nak momentum bulan suci Ramadan yo 10 kebaikan ataupun 10 pahala oleh satu huruf bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 200 kali lipat, bahkan berlipat ganda ganjaran pahalanya. Doa satu huruf ayat Al-Quran dibaca termasuk bulan suci Ramadan. Ijazah sangat luar biasa kalau itu baca Al-Quran di saat bulan suci Ramadan. Karena dia
perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sesungguhnya saya memberikan nur, cahaya, dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan dari dua macam kegelapan. Kata Nabi Musa, ya wahai Allah, wahai Tuhanku, apakah dua cahaya itu? Yang pertama cahaya Ramadan, nur Ramadan, dan yang kedua cahaya Al-Quran. Apa yang dihindarkan dengan dua cahaya ini, yaitu dijauhkan dari kegelapan alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Jadi berkenaan dengan nuzulul Quran ini, mari kita perbanyakan untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang sangat luar biasa, dia bagi mantu, dia bagi sebenarnya, dia harus kita selalu mama, jangan sampai kita tinggalkan. Nak puasa yo apa dapat, apa nak istiqomah. Walaupun kita dapat membaca, jangan tahu ayat atau 2 ayat, atau kita dapat 1 lembar belum dibilai semua. Doa itu yang jelas kita dianjurkan untuk membaca, mentartilkan Al-Quran. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurasa nak pertengahan puasa yo biar lagi hatam kira-kira ibu-ibu Al-Qurannya. Kemungkinan ada jika ada kemungkinan mungkin bapak-bapak mungkin ada yang hatamnya. Terserah buku muskilah nanti hatam. Cuman kalau nak teruskan nak datang dulu, mulai sebuah orang ibu-ibu ke bapak-bapak kuat yang hataman secara bersama-sama. Doa biar ada keluarga mungkin hatam kami. Cuma bersama-sama. Cuman kalau di pribadinya hatamkan nanti. Cuma alhamdulillah di Quran ini sudah terus diada baca. Setahu mama, tinggal di mama dia dengan baca. Alhamdulillah itu jauhlah ada itu dia. Alhamdulillah paman amal hadiah dibaca Al-Quran di 17 juz. Ya dah. Aku juga juz ayat apa itu. Para bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan momentum Ramadan yang baru kita bersama-sama, jangan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan sebaliknya berlomba-lomba dalam keburukan atau kejahatan. Jangan momentum Ramadannya marah itu sebanyak mungkin untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang sangat luar biasa. Karena pun Al-Quran yang bersilat, Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qurannya nak 17 Ramadan. Ia Al-Qurannya berkaitan dengan namanya Ramadan yang nano. Maka bagi Allah dengan itu mengamalkan puasa, menjaga puasa di bulan suci Ramadan dan itu pula membaca Al-Quran. Semoga kita mendapatkan dua cahaya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran, dan dijauhkan dari kegelapan, baik kegelapan di alam kubur maupun kegelapan di alam akhirat nantinya. Itu harapan kita, semoga kita semua mendapatkan itu, semoga kita mendapatkan kebaikan dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi ada kisah doa dia Tuhan niat datang baca Al-Quran. Jadi ada berdoa Tuhan membuat jadi permen masih buka Al-Quran. Kalau kita merasa itu mungkin selama katakanlah pernah buka mungkin Al-Quran atau kemudian coba atau jadi masih buka Al-Quran.
tahun demi tahun setelah Om meninggal, kalau pada saat Om yang namanya di kuburan itu ada namanya penjaga kubur. Dia ada yang cuma buat yang nama. Dia tiap kali dia penjaga kubur yang melihat cahaya lain dan buat terus keluar cahaya. Kalau pertama dia ajar binai, bahkan dia menilai. Malam kedua itu keluar cahaya kuning keluar. Pasal lama dia binai sendiri. Si mai magua dua cahaya yang ada. Si manca papaca, papaca semulai. Mengenai baru magua dua siapa dia di dengar pada saat kalbukan dia. Pasti semua suara dia keluar. Itu bituan tiga. Jadi semua suara dan kupna rumah dia. Tema rumah dia dengan informasi masyarakat ini nama si magua rumah dia. Tema bangun beliau mulai hidup. Si mada wahai ibu gasi pramalat dia. Buat sampai kubuan yang sini kita malu kemuliaan dia. Di malam terakhir kuah untuk mano kubuan bapak yang meninggal. Pada apa yang coba amalan dia. Cuma senangku dia kalau masih muka Al-Quran. Muka Al-Quran cuma simbaco, bukan cuma sinambaco, bukan. Cuma dia kerana fitwai lah baco, lah belajar 3 enam dia kerana fitwai. Jadi pada dia punya kubuan dan kubuan Al-Quran dibaca dia. Wahai dia menunggu Al-Quran, jangan dia berdoa dia matawai dia bukan Al-Quran. Rupanya minoi pada baca nak baca Al-Quran, awaklah baca. Cuma nak baca Al-Quran di masa tuai. Jadi ibaratnya penyesalan semua nak bernilai memang. Jadi masa belum mungkin masih begitu menghiraukan doa. Kalau nanti ada tanding cinta kasih dengan Al-Quran, pasti berbuat. Ibarat bilang ada, ibarat tinggal Al-Quran dia kasar dia. Cuma do baru penyesalan situ buah nilai. Ulang muka melihat Al-Quran do nilai. Ini nilai dia kerana Al-Quran awak baca. Dengan maupun sekilai keutamaan yang mubah dengan kesadaran si Kami Al-Quran lah niat baca secara baca doa bagi kita yang kuasa ganjaran bercahaya kubuan jangan dia senang baca rasa biar terbaik cuma membaca Al-Quran dengan betul-betul dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala karena kita membaca Al-Quran yaitu mengharapkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Doa kita tuan di bituai kena membaca Al-Quran. Masih niat nak baca Al-Quran. Cuma aku yakin nak ada itu yo, nak tanya orang mana bagian kita nak baca Al-Quran. Yakin 100% dia. Sehingga itulah musuh yang baca Al-Quran. Kalau jangan Al-Quran yo salah satu nama dari semua punya dia. Nak alam kubur dapat nak rasanya. Ayo. Kalau do minai suatu sapaan untuk bagi kita baca Al-Quran diringankan siksa kubur. Bahkan dijauhkan dari azab neraka. Itu yang diharapkan oleh Al-Quran yang punya bagi kita dalam baca. Jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan momentum nuzulul Quran yo marokai bersama karena Al-Quran yo nano sangat mulai ajaran. Kita pada 20 baik baca Al-Quran 10 kebaikan. Jangan kita baca satu ayat, 2 ayat, main surah Al-Quran, jangan kita 1 juz 2 juz sampai khatam. Itu yakinlah yang luar biasa ganjaran pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kula nang malam terakhir yo anak malam
sebab kalau itu lalai dan lupa, kita mengejar usaha dapat temaunya malam Lailatul Qadar. Karena jangan malam Lailatul Qadar yo, Lailatul Qadar khairun min alfi sahrin. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu berusaha. Amal dapat itu makmur paling kaya baik. Memang betul. Turunnya malam Lailatul Qadar nak paling kaya. Cuma mendapat itu muat malam kaya baik. Walaupun malam dia kita terus istiqamah bermana dia baik beribadat itu. Baik kalau itu zikir, jangan itu membaca Al-Quran, ataukah itu menjauh tasbih, yang tahajud atau yang hajat. Gesi be peramalan itu peribadatan itu yang berpuasa pada bulan bertepatan pukul 6 malam Lailatul Qadar, walaupun cuaca itu terlihat saja, walaupun itu cuaca masuk pada saat itu yang beribadah kepada Allah dihitung itu beribadah 1000 bulan atau hitungan ibadah itu sebanyak 83 tahun lepas bulan insyaallah. Coba dihitungan. Karena untuk temau doa cuma mudah. Doa itu pilihan. Cuma kejaran itu harapan itu beribadah pada malam bertepatan malam turun malam Lailatul Qadar harapan itu. Amal dapat musawat di dua. Cuman jadilah jadi dua yang nano begadang. Yang dia posisi itu di main soul atau do berkahlah. Karena jangan kalau itu nak kejelekan ataupun keburukan turun malam Lailatul Qadar, kurasa ni pulau Sirba bulan itu kemarjau de ide. Siapa main ada? Mainan kebalikan. Jika ada ganjaran pasti ada namanya dosa. Kalau punya salah, jelas ada ganjaran. Do bagiannya ya dosa yang kalau punya kebaikan do ada namanya pahala. Jadi harapan betul-betulnya itu dapat kemerjo nak bulan suci Ramadannya memperbanyak amal ibadah tu. Khususnya do bagi wajib amun dapat maknya 3 sembiang wajib yo. Karena solat wajib yang nano penentu dia. Kalau sembiang terima yang mempuasa, yakin bagi ianya bakal terima. Tapi kalau sembiang terusah, buruk, doa besar kemungkinan amalan itu akan rusak pula. Jadi percaya dan doa sembiang. Karena jangan kalau nak rukun Islam, sudah kita mengucapkan syahadat, kita masuk Islam, lepas solat kita buat doa. Di simadah puasa, zakat, mayaja nanti simadah. Doa terakhir kita. Mengkokohnya setelah masuk Islam, masuk Islam dengan bersyahadat, doa bakal jauh pokok itu solat. Solat 5 waktu, doa wajib. Jadi harapan itu segala peramalan itu nak bulan suci Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baik peramalan itu. Baik doa sunnah-sunnahnya. Karena amalan sunnah dalam bulan suci Ramadan yang nano dihitung wajib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi kemerjoki wajib. Kalau kemerjoki wajib, doa kami lipat ganda pahala dan indri puasa itu. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup hukum baca hadis baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Qa'il Qur'an wa hafizil lisan wa mu'minil ji'an wa tuwazina fi syahri Ramadan. Ijai pada doa pada hadis baik, sesungguhnya surga itu merindukan 4 macam manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Doa nina surga tunggu garam baca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang menjaga ucapannya dari perkataan yang buruk. Ijana berpuasa amun nangan ucapan. Bibiat nangan tapi malam-malam pun.
mak ada ide mak ada dicabai menanu kalau bisa menghilangkan pahala puasa itu. Tadi lebih baik dengan zikir, baca Al-Quran, pokok lebih baik diusahakan untuk ada. Yang kedua, wa mutmi'il jihan, orang yang suka memberi makanan kepada orang yang lapar. Latemam sudah itu puasa iba lapar dia. Ijai kalau pun garam bagi takjil untuk buku betul di puasa itu banyak dosa luar biasa ganjaran pahala. Cua si didik tu. Bahkan yang namanya sedekah yang nano baik berupa makanan maupun dengan harta benda ataupun dengan uang. Dosa luar biasa ganjaran pahala. Bahkan jasina akhirat baik ganjaran. InsyaAllah nak dunia pun itu dapat. Karena jangan bisa menghindarkan, menjauhkan dari bara bahaya, bala bencana, dijauhkan dari penyakit. Doa nak dunia jauh keunggulan negara bersedekah atau infak yang nama. Mak rasa bukai. Karena jangan doa yang berpuasa lajar malas berlipat-lipat. Doa sebenarnya nyentuh di garam bersedekah yang nama. Uku sebenarnya agak anjing jempol dengan ada yang mengadakan audio, mengadakan iuran, sungguh luar biasa. Terkumpul di dana untuk mengadakan audio. Sebab nak kata luyen ataupun jatuh ada kakak kami tak berjawab nama kakak kami. Ya alhamdulillah dengan kompak tidak pulau di masyarakat terpaham dengan manfaat ganjaran di infak sedekah yang nano maka jasgan jual merasa infak sedekah yang nano pada bapak-bapak, ibu-ibu dan jemaah salat tarawih dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yaitu watta'ibina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang ahli puasa di bulan Ramadan. Maksudnya yang sampai bulan suci Ramadan si kemerjo puasa bulan Ramadan. Dia maksudnya ahli yang tunggara. Jadi nak tempat juga ia termasuk tuntun dirindukan oleh surga. Ya harapan dia itu betul-betul nak dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin amin ya rabbal alamin. Surah doa dan fokus makoi sebagai terakhir untuk pengingat bagi kita pada saatnya tahun 1446 Hijriah. Ia tuntun terdahulu di kemarjo namanya bulan suci Ramadan. Para boy, para sahabat terus nimat para alim ulama dia telah mendahulukan itu. Jika yang kemarjo tahunnya dah. Karena itu bawa bimbingan kesempatan bagi kita pada malamnya. Nak tahunya itu hidup. Jangan momentum kita mulai berpuasa kesehatan kekuatan untuk kemarjo puasa malu bagi kemarjo puasa ini. Karena coba jaminan. Coba kena pasti nak tahu muka itu cemau dengan bulan suci Ramadan. Pasti deh. Karena tidak ada jaminan dan kepastian. Tak tak sembilan. Ibarat nomor tu siapa yang kecaya masalah buat itu kadang tepuk. Kira-kira itu. Cuma yang jelas doa pada pasti jaminan bahwa tahun depan tahun 1447 Hijriah tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi harapan kita semoga segala amal ibadah kita dalam pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan ini diberikan dibalas ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir pokoknya harapan itu betul-betul bertemu dengan surga pokoknya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam amun ada dengan untuk di puasa kalau lagi salat memenuhi diri pribadi. Karena manusia campur di salat dan dosa. Al-insan mahalul khata' wal isyan. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Ulu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam itu berdosa. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma dafa anna al-bala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal baghy was siyuf wal mukhtalifat wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa rukuna wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa taqaddana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi